Pemirsa, keluarga penumpang kapal motor Mutiara Sentosa II yang terbakar di perairan Sumeneb terus berdatangan ke posko terpadu di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Mereka menunggu kepastian nasib keluarga yang hingga kini masih belum diketahui. Keluarga penumpang kapal Mutiara Sentosa II mulai mendatangi terminal penumpang Gapura Surya Nusantara di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Keluarga mencari informasi terkait nasib penumpang kapal yang terbakar di perairan Sumeneb. Mereka mengaku hilang kontak dengan keluarga maupun rekan kerja yang menjadi penumpang kapal motor Mutiara Sentosa II. Ketika kabar tentang terbakarnya kapal ini sudah tersiar, HP-nya sudah tidak bisa dihubungi begitu. Tapi kayaknya operator dan tim yang ada di sini nggak punya daftar juga begitu. Jadi saya bingung. Manifestnya penumpang belum keluar ya? Sementara kalau saya cocokkan dengan pengakuan operator atau tim yang ada di sini, status dari adik saya itu semalam waktu mau berangkat, dia adalah kapal ini, begitu. Nah, dia berstatus persiapan berangkat. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Sumeneb bersama TNI Polri juga menyiapkan posko dan rumah sakit rujukan untuk memastikan penanganan korban berjalan cepat. Posko terpadu didirikan di Pelabuhan Kalianget dan posko kesehatan di 3 rumah sakit rujukan. Kita tadi sudah antisipasi juga pembuatan posko di 3 pulau-pulau yang terdekat di tempat terjadinya kejadian kebakaran kapal. Kemudian kita juga menyiapkan posko kecil di 3 rumah sakit rujukan yang ada di Kabupaten Sumeneb. Dalam kebakaran ini, 5 orang meninggal dunia, sementara 30 orang lainnya hilang masih dalam pencarian tim SAR. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah 5 korban meninggal kebakaran kapal motor Mutiara Sentosa II dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Kelima jenazah tiba secara bergelombang sejak dini hari hingga pagi hari ini. Secara bergantian, 5 kantong jenazah korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa II tiba di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur sejak Senin dini hari. 5 kantong jenazah langsung dibawa ke ruang jenazah dan langsung dilakukan proses identifikasi oleh pihak Dokol Polda Jawa Timur. Sementara itu, untuk memudahkan proses identifikasi, Dokes Polda Jawa Timur membuka posko postmortem guna mengumpulkan data dari keluarga korban untuk memudahkan proses identifikasi. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita akan langsung menuju ke Pelabuhan Kalianget, Sumeneb, Jawa Timur bersama rekan Faris Purnama dan Rumah Sakit Bayangkara Surabaya bersama Hari Tambayong. Kita ke Faris terlebih dahulu. Ya Faris, selamat siang. Bagaimana update pencarian korban di Pelabuhan Kalianget hingga saat ini? Baik, selamat siang. Dapat kami laporkan langsung dari Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur, di mana saat ini sejumlah petugas masih terus bersiaga di posko yang telah dibangun di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumeneb. Sejumlah ambulan juga telah disiagakan di pelabuhan untuk menjaga-jaga apabila kemungkinan ada korban yang akan dievakuasi ke Kabupaten Sumeneb kembali. Informasi terakhir yang kami terima, ada sekitar 4 korban yang telah dirawat di rumah sakit rujukan di Kabupaten Sumeneb. Sementara 5 korban lainnya telah dipulangkan ke Surabaya. Gitu. Oke. Baik, Faris, mungkin Anda bisa memperlihatkan lebih jelas kepada kami menggunakan kamera belakang Anda bagaimana situasi saat ini di sana, realnya seperti apa yang sedang dilakukan oleh petugas, bagaimana kegiatan kondisi yang ada di sana? Baik, ya, saat ini petugas masih terus bersiaga di posko yang telah didirikan di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumeneb. Posko ini dapat digunakan pihak keluarga jika ingin mendapatkan informasi tentang keluarganya. Selain itu, posko ini juga disiagakan apabila ada korban yang akan dievakuasi ke Kabupaten Sumeneb.
Di sini juga telah disiagakan sejumlah mobil ambulan dari rumah sakit yang menjadi rujukan untuk para korban. Gitu. Baik. Lalu kalau untuk fokus pencarian sendiri saat ini di titik mana saja? Hingga saat ini, informasi yang kami terima, petugas terus melakukan pencarian, termasuk dari Dirpol Airut Polda Jatim, gitu. Baik, kalau untuk kendala atau strategi khusus mungkin yang akan dilakukan oleh petugas, adakah rekan Faris? Untuk informasi sementara kami belum mendapatkan informasi mengenai kendala yang dialami oleh petugas, begitu. Oke, baik. Jadi total masih ada berapa orang yang masih hilang? Untuk mendapat informasi korban yang hilang, kami belum mendapatkan datanya. Namun 4 korban telah dirawat di rumah sakit dan 5 korban telah dipulangkan ke Surabaya, begitu. Oke, dan rencananya operasi pencarian ini akan dilakukan hingga pukul berapa, Faris? Untuk informasi, pencarian masih akan terus berlanjut sampai nanti, gitu. Oke, baik. Baik, terima kasih Faris. Dan sekarang kita beralih ke Hari Tambayong. Hari Tambayong yang ada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Rekan Hari, bagaimana kondisi korban yang dirawat di sana dan sudah berapa banyak jenazah yang sudah dibawa ke sana? Ya, baik, Sila dan saat ini saya berada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Ada 5 kantong jenazah. Nah, secara bergantian atau bergelombang tiba di Rumah Sakit Bayangkara di kamar jenazah. Ada 5 kantong jenazah ini adalah korban terbakarnya KM Mutiara Sentosa 2 yang kemarin sekitar 8 pagi mengalami musibah kebakaran. 5 kantong jenazah ini tadi bergelombang mulai jam 8 dini hari dan jam 8 dan baru saja beberapa 1 jam setelah itu kembali tiba 2 lagi jenazah sehingga ada 5 kantong jenazah yang saat ini sudah berada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Baik, rekan Hari Tambayong, masih bisa mendengar suara saya? Oke, baik. Baik, rekan Hari? Oke, baik. Halo, Sila. Iya, Halo, oke. Sila. Iya, baik. Silakan dilanjutkan laporannya, rekan Hari Tambayong. Ya, di Rumah Sakit Bayangkara sendiri sudah disiapkan postmortem di mana nanti 5 jenazah ini akan dicocokkan dengan keluarga, di mana 5 jenazah sudah dilakukan identifikasi oleh tim dokter Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Jadi ada 5 yang sudah berada di rumah sakit ini. Sementara keluarga juga sudah mulai berdatangan menanti apakah dari 5 korban ini adalah keluarga mereka. Begitu, Sila. Oke, tapi kalau dari polisi sendiri apakah sudah berhasil mengidentifikasi ke-5 jenazah ini? Ya, hingga saat ini Polda Jawa Timur khususnya di Rumah Sakit Polda Jawa Timur tadi kita masih belum memberikan keterangan, namun nanti akan memberikan keterangan melalui Humas Polda Jawa Timur karena saat ini masih dilakukan proses identifikasi. Dan beberapa keluarga juga tiba di Rumah Sakit ini. Mereka menunggu dan saat ini sudah dari tadi malam sudah menunggu di Rumah Sakit ini. Oke, baik. Terima kasih rekan Hari Tambayong melaporkan langsung dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur, dan sebelumnya ada rekan Faris Purnama yang melaporkan langsung dari Pelabuhan Kalianget, Sumeneb, Jawa Timur. Dan selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya pemirsa, berikut kronologi kejadian kapal motor penumpang Mutiara Sentosa 2 yang terbakar hingga proses evakuasi. Kapal motor penumpang KMP Mutiara Sentosa 2 terbakar saat berlayar dari Surabaya menuju Makassar. Insiden terjadi di perairan utara Pulau Sapudi, Kabupaten Sumeneb, dengan 232 penumpang, 26 awak kapal, dan 13 APK lain dengan total 271 orang. Kebakaran dilaporkan terjadi pukul 7 pagi
Pukul 8.24 waktu Indonesia bagian Barat, Sah Bandar Tanjung Perak, Surabaya menerima laporan kapal terbakar dan segera mengkoordinasikan penyelamatan darurat. Pada pukul 9 pagi, petugas mulai berkoordinasi dengan menentukan posisi terakhir kapal. 40 menit kemudian, KMP Mutiara Sentosa II berhasil terdeteksi berada di perairan utara Pulau Buruan Sapudi. Selanjutnya, proses evakuasi langsung dilakukan pada pukul 10 pagi. Kapal tunda TB Hasnur 26 membantu mengevakuasi penumpang yang melompat ke laut. Kemudian Possar Sumeneb mengerahkan RIP 01 disusul KN SAR 249 Permadi menuju lokasi untuk mempercepat proses penyelamatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Terbakarnya KMP Mutiara Sentosa II menyisakan cerita tersendiri bagi para penumpangnya. Mereka harus berjuang untuk bisa menyelamatkan diri dari kapal yang terbakar, bahkan banyak diantaranya yang terpaksa melompat ke laut. Kebakaran hebat yang terjadi di kapal Mutiara Sentosa dengan cepat menyebar ke badan kapal. Penumpang pun panik. Mereka berusaha menyelamatkan diri dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan melompat ke laut. Dua penumpang yang selamat membagikan cerita detik-detik saat kapal terbakar. Sunarto dan Ahmad bercerita saat kejadian kapal dipenuhi asap. Penumpang pun panik. Ceritanya? Lompat. Kan sama anaknya, bisa lompat sama anak? Saya sendiri, dia sama bapaknya. Oh gitu. Dikasih jaket pelampung nggak, Bu? Dikasih. Berapa jam setelah kebakaran itu sampai loncat ke laut, Bu? 1 jam lebih. Berarti api menjalar langsung lompat gitu ya? Iya. Bu, lompat itu langsung menuju kapal pembantu atau masih jauh, Bu? Masih jauh, Pak. Dari data Basarnas, korban yang tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, 133 penumpang selamat, 5 meninggal dunia. Sementara jumlah korban yang hilang masih belum diketahui karena manifest penumpang masih simpang siur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Pemirsa, evakuasi korban kapal Mutiara Sentosa II yang terbakar di perairan utara Sumeneb terus berlangsung. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi tegaskan pemerintah akan mengevaluasi operator kapal. Proses evakuasi dan pencarian korban kebakaran kapal Mutiara Sentosa II di perairan utara Sumeneb, Jawa Timur terus berlangsung. Pencarian dan pertolongan melibatkan sejumlah armada kapal. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meninjau penanganan korban di Dermaga Gapura Surya Nusantara, Surabaya. Ia menyatakan pemerintah akan mengevaluasi operator kapal setelah KNKT menyelesaikan investigasi. Sementara itu, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan akan melakukan investigasi secara mendalam terkait penyebab terbakarnya KMP Mutiara Sentosa II. Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, tadi sudah menyampaikan bahwa semua telah berhasil dievakuasi, bekerjasama dengan tim SAR, Search and Rescue, kemudian kapal-kapal patroli, dan juga mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang membaik, dalam kondisi yang sehat. Tapi sekaligus kita ingin segera luncurkan investigasi karena kita harus tahu persis apa penyebab dari insiden tersebut. Kebakaran KM Mutiara Sentosa II terjadi Minggu pagi saat kapal baru saja bertolak dari Surabaya menuju Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah penumpang bahkan nekat melompat ke laut karena kobaran api dan asap tebal kian membesar. Kapal naas ini membawa 232 orang. Akibat peristiwa ini, 5 orang diantaranya meninggal dunia. Sementara itu, penyebab kebakaran kapal masih diselidiki petugas. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kami akan mencoba untuk kembali mengupdate terkait dengan kebakaran KMP Sentosa II, seperti apa evakuasi korban saat ini. Kita kembali terhubung dengan Dirpol Airut Polda Jatim Kombes Pol Arman Asmara. Selamat siang, Pak Arman.
Selamat siang. Pak Arman, dapat mendengar suara saya dengan baik, Pak Arman? Dapat. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Arman, boleh Anda kemudian sampaikan sejauh mana evakuasi saat ini berlangsung dan berapa orang yang kemudian masih dalam pencarian, Pak Arman? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Evakuasi di hari ini adalah hari kedua evakuasi terhadap korban, di mana dari jumlah yang kami dapatkan, sinkronisasi data dengan KSOP, Tanjung Perak, dan Basarnas, serta teman-teman Angkatan Laut, yang selamat 238 orang, dan yang meninggal dunia 5 orang, jadi total 243. Total semua di angka 271. Kalau kita kurangin maka ada 28 orang yang sementara dalam proses pencarian. Kemudian kegiatan pencarian hari ini kita lanjutkan. Dari Polri mengerahkan ada sekitar 4 kapal, 1 kapal dengan tipe B 30 up. Kegiatannya melaksanakan kegiatan memastikan di TKP dan membuat perimeter 10 mil ke depan, kiri dan kanan serta belakang untuk melaksanakan kegiatan penyisiran. Kemudian metode yang kedua khusus untuk kapal, 3 unit kapal melaksanakan kegiatan penyisiran pada garis pantai maupun pantai itu sendiri yang dapat dimungkinkan adanya terdamparnya korban di tempat tersebut. Kemudian kita sinkronisasi dengan teman SAR serta teman-teman nelayan apabila menemukan korban, maka dapat melaporkan kepada tim SAR sehingga kita dapat membawa ke posko SAR berikutnya. Kemudian yang ketiga, kita melaksanakan kegiatan penerbangan dengan 1 heli untuk memastikan dari udara ke laut, melaksanakan kegiatan pencarian dengan metode sistem spiral, yaitu dimulai dari TKP, kemudian kita kelilingi sampai dengan 5 mil depan, kiri, kanan, dan belakang untuk memastikan apakah masih ada korban yang ada di perairan ataukah tidak ada, serta melaksanakan penelusuran pada garis pantai dan pantai itu sendiri untuk melihat sejauh mana ada korban yang terdampar ataukah tidak. Demikian. Baik, terkonfirmasi bahwa sejauh ini yang meninggal dunia adalah berjumlah 5 orang begitu ya Pak Arman. Baik, dari upaya pencarian sejauh ini yang kemudian terus dilakukan, kendala apa yang dialami dan apa yang dilakukan agar tim yang kemudian dikerahkan untuk mencari dapat segera menemukan penumpang yang pada saat ini masih dalam proses pencarian? Kalau kendala itu yang pertama kita harus bisa memastikan mengenai jumlah korban. Kemudian yang kedua adalah di perairan sendiri di siang hari sampai sore itu gelombang di 2 sampai dengan 3 meter. Sedangkan di malam hari 3,3. Jadi dibutuhkan kapal yang memang siap untuk melaksanakan manuver dalam rangka kegiatan pencarian. Demikian. Baik, terkait dengan data manifest sendiri, apakah ada indikasi jumlah penumpang yang ada di kapal tidak sesuai dengan manifest yang ada, Pak Arman? Kalau untuk manifest sendiri, kita sudah melaksanakan komunikasi dan kolaborasi dengan teman KSOP, sementara masih berproses dari teman KSOP untuk pendataan total jumlah manifest, sehingga harapannya pelaksanaan tim SAR bersama Basarnas ini dapat bisa maksimal kita dalam memprofiling orang, keberadaan orang, ataupun korban itu sendiri sehingga dapatnya tersinkronisasi dengan baik. Begitu juga dengan Polresta Sumeneb maupun aparatur pemerintah daerah yang berada di wilayah Sumeneb dan Surabaya pada umumnya. Demikian. Baik, artinya jumlah penumpang yang berada di dalam kapal dan juga manifest ini masih disinkronisasi. Apakah kemudian sama begitu ya? Baik, penyebab kebakaran di atas kapal sendiri sampai dengan sekarang kami belum mendapatkan informasi yang firm begitu. Apakah sejauh ini sudah ada informasi terkait dengan penyebab
terjadinya kebakaran di kapal? Belum. Sementara masih berproses untuk penyebabnya. Sementara mengumpulkan bahan-bahan yang patut diduga bersama dengan beberapa saksi mata yang melihat. Sementara berproses. Baik, Pak Arman, terkait dengan informasi yang kemudian tersebar gitu ya mengenai kejadian kebakaran ini. Dari awalnya terjadi kebakaran adalah pukul 7 pagi, tapi kemudian Syah Bandar sendiri baru mendapatkan informasinya jam 8 lebih begitu. Mungkin Anda dapat memberikan gambaran sedikit seperti apa proses penyampaian informasi sehingga kemudian dari awal terjadi kebakaran hingga Syah Bandar mengetahui bahwa terjadi kebakaran ada jarak waktu lah ya, kurang lebih sekitar 1,5 jam. Apa findings Anda ataupun apa temuan Anda mengenai hal ini? Baik, kalau berhubungan dengan informasi tersebut, kami mendapatkan informasi itu dari perusahaan kapal, di mana kami mendapatkan berita bahwasanya dimulai daripada kapal, kapten kapal menyampaikan mengenai informasi ke daratan, yaitu ke perusahaan, kemudian perusahaan kepada KSOP, kemudian KSOP menyebarkan berita informasi tersebut. Demikian Mas yang kami dapatkan. Artinya memang ada proses dari awal terjadinya kebakaran sampai kemudian informasi mengenai terjadinya kebakaran tersebut terjadi begitu ya? Yang memang secara proses memakan waktu 1 jam lebih begitu atau 1,5 jam? Ya, berproses. Ya. Baik. Mungkin pada saat itu dari kapten kapal masih menyiapkan khusus untuk evakuasi dan sebagainya. Dan kami mendapatkan informasi tersebut dari teman KSOP langsung sama teman Basarnas. Baik. Kita harapkan yang terbaik dan juga kelancaran terkait dengan proses evakuasi dari penumpang ataupun mungkin kapal, awak kapal yang saat ini masih dalam proses pencarian. Pak Arman, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sampai jumpa. Ya, Pemirsa, kapal penumpang Mutiara Sentosa 2 terbakar di perairan Sumeneb, Jawa Timur. 5 orang dilaporkan tewas, sementara 30 lainnya yang hilang masih dalam pencarian petugas. Kapal penumpang Mutiara Sentosa 2 terbakar saat berlayar dari Surabaya menuju Makassar di perairan utara Pulau Sapudi, Sumeneb pada Minggu pagi. Besarnya api membuat bagian kabin kapal dipenuhi asap pekat. Meski kebakaran, kapal masih bergerak di tengah laut. Kebakaran ini pun memicu kepanikan luar biasa di atas kapal. Ratusan orang melompat ke laut untuk menyelamatkan diri dan sebagian lainnya menggunakan sekoci. Berdasarkan data manifest, KMP Mutiara Sentosa 2 mengangkut 232 penumpang, 26 awak kapal dan 13 ABK lain. Proses penyelamatan dilakukan oleh sejumlah kapal yang sedang berada di sekitar lokasi. Evakuasi pun masih terus berlangsung. Sebanyak 236 orang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Ratusan penumpang yang selamat tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya langsung mendapatkan perawatan dari petugas. Sementara 5 orang dilaporkan meninggal dunia. Semua loncat ya? Loncat semuanya. Semua loncat bergantian gitu ya? Iya. Terus sama kapal penolongnya jauh nggak? Lumayan, Pak. Lumayan? Jauh. Itu berenang sambil berenang gitu ya? Iya. Terus sampai kapal itu ada nggak? Sampai tenggelam gitu atau gimana? Sudah kita agak, karena masih yang gerombol gitu. Oh, gerombol gitu ya? Kalau sendiri malah bahaya, soalnya ombak ada 4 meter itu. Dari penyelidikan awal, api diduga berasal dari muatan kapal. Namun investigasi penyebab kebakaran masih terus diselidiki. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, petugas damkar meninggal dunia saat menangani kebakaran lahan kosong di Jalan Penggilingan Baru, Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur. Astagfirullah, nih lah kan akibat kerakusan nih, lihat nih. Yang ditakutin terjadi kan.
Kebakaran terjadi di lahan kosong yang dimanfaatkan warga sebagai tempat pembuangan akhir di Jalan Penggilingan Baru, Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur. Petugas mengalami kendala saat menangani kebakaran karena bagian bawah sampah dan atasnya merupakan puing. Sebelumnya pada hari Sabtu kemarin, lahan kosong seluas 300 meter persegi ini terbakar hebat dikarenakan anak-anak kecil yang bermain api di lahan kosong tersebut. Perkiraan yang awal ini bahwa ada anak-anak kecil itu main api di sekitar pinggiran, tapi ketika api itu membesar, mereka ketakutan, mereka lari. Tapi memang di sini tempat biasa untuk penampungan sampah warga, Pak? Enggak, sebenarnya kita di RW 3 ini punya tempat penampungan sampah sendiri yang memang kita kelola untuk RT-RT, tetapi ini bukan penampungan dari warga kita. Peristiwa kebakaran mengakibatkan satu orang petugas pemadam kebakaran meninggal dunia, bernama Adriono. Asap tebal yang menyelimuti lokasi membuat Adriono kehabisan oksigen dan sempat sesak nafas. Korban dilarikan ke Rumah Sakit Harapan Bunda dengan harapan bisa ditangani secara medis. Namun sayangnya, korban meninggal dunia. Petugas pemadam bersama PPSU masih memadamkan sisa-sisa api di lokasi. Ya, pemirsa, seperti apa proses evakuasi korban saat ini? Kita sudah terhubung dengan Dirpol Airut Polda Jatim Kombes Pol Arman Asmara. Selamat siang, Pak Arman. Pak Arman, apakah Anda dapat mendengar suara saya dengan baik? Baik, nampaknya kami mengalami gangguan komunikasi dengan Pak Arman. Kami akan mencoba menghubungi kembali. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Partai Perindo memberikan penghargaan kepada legislator terbaiknya yang dinilai menunjukkan prestasi dan kinerja terbaik di daerahnya. Penghargaan Anugerah Legislator Partai Perindo 2026 diberikan saat penutupan bimbingan teknis yang diikuti oleh 380 legislator Partai Perindo seluruh Indonesia. Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanusudibio memberikan penghargaan kepada 14 legislator Partai Perindo berprestasi yang dinilai mampu menunjukkan prestasi, kinerja, dan kontribusi terbaiknya melalui berbagai program di daerah. Penghargaan ini diberikan langsung saat penutupan bimbingan teknis yang diikuti 380 legislator Partai Perindo seluruh Indonesia yang digelar di Jakarta. Penghargaan kepada para legislator ini diberikan dalam 12 kategori sebagai bentuk apresiasi atas capaian mereka. Penilaian kepada legislator ini dilakukan melalui Jurnal Alek, sebuah sistem pelaporan kinerja anggota legislatif yang diklaim menjadi instrumen transparansi dan evaluasi yang pertama dimiliki partai politik di Indonesia dalam menilai para anggota legislatifnya. Kalau dulu kita dikenal sebagai partai yang pro UMKM, hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk kita melebarkan. Kita harus dikenal sebagai partai pro ekonomi, pro masa depan, dan kita adalah partai yang membawa energi baru Indonesia. Penghargaan yang diberikan Partai Perindo kepada anggota legislatifnya menjadi bahan bakar semangat bagi mereka untuk terus memberikan kontribusi positifnya bagi masyarakat. Penghargaan ini saya maknai sebagai perjuangan saya memperjuangkan anak-anak di Kabupaten Lombok Barat untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Hal ini saya latar belakangi karena anak-anak di Kabupaten Lombok Barat itu. Saya berterima kasih kepada seluruh warga Kabupaten Mimika dan seluruh masyarakat dari pegunungan, pesisir, pinggiran hingga perkotaan yang selalu setia bersama kami legislatif. Melalui sistem Jurnal Alek dan pemberian penghargaan kepada legislator berprestasi, Partai Perindo berharap budaya transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan kepada masyarakat dapat terus diperkuat sebagai bagian dari transformasi partai politik di Indonesia. Dari Jakarta, Givo Marisko, Dila Aulia, iNews melaporkan. Diduga remblong, sebuah mobil menabrak pikap di jalur wisata Bromo, Kabupaten Probolinggo. Akibat kecelakaan ini, 6 orang terluka. Ditabrak, Pak, Warga berupaya mengevakuasi Sri Handayani, penumpang pick-up yang terjepit akibat ditabrak minibus di jalur turunan wisata Bromo, tepatnya di kawasan Sukapura, Kabupaten Probolinggo.
Sri Handayani bersama 5 korban lainnya dievakuasi ke Puskesmas Sukapura untuk dilakukan perawatan medis. Kecelakaan ini berawal saat minibus turun dari wisata Bromo, diduga mengalami remblong hingga menabrak pick-up. Kerasnya tabrakan memaksa pick-up yang diseruduk dari belakang menabrak tembok toko hingga ringsek parah. Ya, kalau informasi drivernya tapi memang belum. Dari selatan, ya, dari yang selatan. Mobil kuning ini? Iya. Terus karena blong dari atas di sini ada mobil mau berhenti, gitu belok ke toko ini? Iya, itu kena belakangnya. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Satlantas Polres Probolinggo. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Satu unit rumah terbakar, api diduga dari pemasak nasi di Kota Kediri, Jawa Timur. Sementara di Bogor, Jawa Barat, sebuah rumah ludes terbakar, diduga akibat korsleting listrik. Petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api agar tidak merembet ke rumah warga lainnya. Besarnya kobaran api dengan cepat menghanguskan seisi rumah. Kejadian berawal ketika penghuni rumah sedang beristirahat, terbangun setelah listriknya padam, mencium bau hangus dan tiba-tiba api sudah membesar. Pemilik rumah sempat mencoba memadamkan api namun gagal. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik pada penanat nasi. Kebakaran, ternyata apinya itu sudah besar. Itu. Akhirnya tadi ada tetangga langsung menghubungi damkar, akhirnya ke sini. Berarti dugaannya dari Magicom itu, Pak? Perkiraan dari Magicom, karena untuk yang dapur itu malah dekat dengan rumah saya, itu terbakarnya terakhir. Jadi posisinya yang terbakar itu yang sebelah timurnya dulu. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Api membumbung tinggi, menghanguskan satu rumah warga Tenjo di Bogor pada Senin pagi. Kobaran api dengan cepat merambat ke atas plafon dan 2 ruangan kamar hingga ludes terbakar. Sejumlah warga mencoba membantu memadamkan api, namun api semakin membesar lantaran banyaknya bahan kayu dan bambu. 2 sepeda motor berhasil dievakuasi, diduga api dari korsleting listrik di ruangan kamar pemilik rumah. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Bogor yang tiba di lokasi langsung menyisir titik api dan 1 jam kemudian api bisa dipadamkan. Yang kebakar itu kan itu rumahnya setengah tembok ya, jadi bahan bakarnya itu kan lebih banyak, itu jadi banyak yang kebakar. Terus apa bang? Apa aja ya yang mudah terbakar itu apa? Yang mudah terbakar itu ya bahan bakarnya, terutama dari kayu ya, kayu sama anyaman bambu. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kediri dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Afnan Subagio, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung memeriksa 7 perusahaan dan 24 orang saksi dalam kasus dugaan TPPU yang dilakukan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Kejagung juga menetapkan tersangka baru dalam kasus tersebut. Kejaksaan Agung telah memeriksa 7 perusahaan dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat tersangka mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Ketujuh perusahaan yang diperiksa diduga kuat menggunakan firma hukum tersangka Don Rito untuk penanganan perkara di Kejaksaan Agung. Selain itu, puluhan saksi juga telah diperiksa dalam kasus tersebut. Pihak Kejaksaan Agung mengungkap sejauh ini sudah ada 24 orang saksi yang dimintai keterangan oleh tim 9. Yang telah diperiksa perusahaan yang diduga kuat menggunakan jasa terkait dengan penanganan perkara di Jampitsus, antara lain PT Waskita Beton hadir, PT Argo Jaya, PT Inti Sumber Baja Sakti,
PT Perwira Aditama Sejati, PT Jasa Marga, kemudian dari LPEII, kemudian yang ketujuh PT Bandung Indah Gemilang. Ini perusahaan-perusahaan yang diduga kuat menggunakan jasa hukum yang terkait dengan diduga kuat Don Rito dan kawan-kawan. Kemudian dari seluruh total saksi yang sudah diperiksa sampai hari ini adalah 24 saksi. Tak hanya memeriksa puluhan saksi, Kejaksaan Agung juga menetapkan tersangka baru, yakni Nurman Herin yang diduga kuat terlibat dalam kasus TPPU Febri Adriansyah. Dari Jakarta, Tim Liputan News melaporkan. Kejagung juga menggeledah rumah mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Dari penggeledahan tersebut, penyidik membawa sejumlah kotak kontainer yang diduga berisi barang bukti. Penggeledahan dilakukan di rumah mantan Jampitsus Febri Adriansyah di kawasan Jakarta Selatan. Proses penggeledahan berlangsung selama 3 jam, mulai pukul 18.30 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat. Dari lokasi, penyidik menyita dokumen-dokumen yang diduga berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna, dokumen yang disita akan diajukan penetapan penyitaan ke Pengadilan Tipikor sebelum dianalisis untuk memperkuat alat bukti dalam penyidikan. Pada hari Jumat 31 Juli 2026, tim penyidik telah melaksanakan tindakan penggeledahan di salah satu rumah milik saudara Epa di daerah Radio Dalam berdasarkan surat perintah penyidikan yang telah diterbitkan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan terhadap sejumlah dokumen yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang disidik. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan hukum acara, penyidik akan mengajukan permohonan persetujuan penyitaan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dokumen-dokumen tersebut nantinya akan dianalisis dan digunakan sebagai alat bukti guna memperkuat pembuktian serta konstruksi perkara yang sedang ditangani. Kasus ini merupakan pengembangan dari penyidikan dugaan TPPU yang menjerat Febri Adriansyah. Sebelumnya, Febri telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dokter yang memeriksa Sutrimo, orang dekat Febri, akan dipanggil sebagai saksi. Sebelumnya polisi telah menggelar olah tempat kejadian perkara dan memeriksa 5 saksi dalam 10 hari kematian Sutrimo. Polda Metro Jaya terus mendalami penyebab kematian Sutrimo. Mulai dari melakukan olah TKP, menelusuri CCTV, menyita sejumlah barang bukti hingga memeriksa sejumlah saksi. Polda Metro Jaya mengatakan telah memeriksa 5 orang saksi terkait kematian kepala rumah tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Kelima orang tersebut adalah AZ dan MOP pengemudi mobil ambulans yang membawa jenazah Sutrimo menuju Banyumas, M petugas medis di Rumah Sakit Muhammadiyah, MZ dan S manajer pemilik ambulans menuju Banyumas, dan sebelumnya MA saksi terakhir di klinik Morden, serta AAS pengemudi ambulans. Dalam waktu dekat, polisi juga berencana memanggil dokter yang memeriksa kondisi Sutrimo terakhir kali dan menyatakan Sutrimo meninggal dunia. Mulai hari Senin 27 Juli, penyelidik gabungan dari tim Ditreskrim dan Polres Metro Jakarta Selatan bersama Puslapor Barreskrim Polri melakukan olah tempat kejadian peristiwa, olah TKP. Juga melakukan pemeriksaan kepada beberapa orang saksi, mengambil beberapa barang bukti, mengolah untuk diolah barang bukti, dan dilakukan pendalaman. Ada 5 orang saksi yang sudah dimintai keterangan. Sebelumnya, tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan menggelar olah TKP lanjutan di Morden Estetik Klinik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang diduga jadi lokasi meninggalnya kepala rumah tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah Sutrimo. Tim gabungan membawa sejumlah barang bukti berupa karpet dan 1 plastik untuk diperiksa tim Puslap 4 Mabes Polri.
Tim Liputan iNews melaporkan. Dan informasi lainnya, pemirsa, usai disentil Gubernur DKI Jakarta, pagar besi setinggi hampir 3 meter yang baru dibangun di depan sebuah mal di Jakarta Selatan akhirnya dibongkar. Gubernur Pramono Anung meminta pengelola mal tidak bersikap berlebihan dalam merespon situasi keamanan Jakarta. Ramai memicu spekulasi soal situasi keamanan Jakarta. Pagar besi yang sebelumnya membentang di area depan sebuah mal di kawasan Kasablanka, Jakarta Selatan, akhirnya dibongkar. Area depan pusat perbelanjaan kembali terbuka dan akses keluar masuk pengunjung terlihat normal. Sebelumnya, pemasangan pagar besi setinggi hampir 3 meter dan sepanjang 100 meter ini memicu tanda tanya. Publik berspekulasi pembangunan pagar besi untuk mengantisipasi situasi keamanan dan maraknya aksi massa di Jakarta. Tidak ingin spekulasi berkembang menjadi kecemasan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta pengelola mal membongkar pagar besi. Pramono meminta pengelola tidak bersikap berlebihan dalam merespons situasi keamanan kota. Mungkin bagian dari kekhawatiran, tetapi nanti pada saatnya pasti saya akan minta untuk pagar-pagar itu dilepas kembali. Karena kekhawatiran yang berlebihan juga tidak baik. Dan saya sebagai Gubernur Jakarta koordinasi dengan TNI, Polri. Sementara itu, setelah pagar besi ramai jadi sorotan publik, pihak Mall Pakuan Group membantah pemasangan pagar untuk menghalau aksi massa, namun semata memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengunjung. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya pihak mal menyatakan pemasangan pagar bukan untuk menghalau aksi massa seperti yang diperbincangkan, melainkan demi memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengunjung. Sementara Mendak tegaskan tidak ada masalah apapun di balik pemasangan pagar, termasuk alasan peningkatan keamanan. Setelah timbulkan pertanyaan kenapa tiba-tiba sejumlah pusat perbelanjaan atau mal dipasangi pagar tinggi, pihak Pakuan Group selaku pemilik mal akhirnya angkat suara. Menurut Sutandi Purnomo Sidi, tidak ada maksud lain di balik pemasangan pagar tinggi. Sutandi menyebut pemasangan pagar dilakukan demi menjamin keamanan dan kenyamanan para pengunjung. Sutandi juga mengaku pemasangan pagar dilakukan untuk mengganti pagar lama yang sudah rusak. Tidak hanya itu, Direktur Marketing PT Pakuan Group itu juga membantah jika pemagaran dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya aksi massa. Yang jelas, Pakuan itu bukan peramal. Kita nggak tahu mau terjadi apa. Ngawur. Ya siapa tahu dari order gitu loh. Pakuan, habis gini ada titit-titit gitu loh. Titit-titit. Sekarang berkembangnya zaman, terus Pakuan City sendiri sudah semakin maju, kita harus perbaiki, kita harus upgrade. Nah itu aja sih, simple as that. Setali tiga uang, Menteri Perdagangan Budi Santoso juga angkat bicara. Walaupun mengaku tidak tahu menau alasan pemilik mal memasang pagar tinggi, namun Budi menjamin tidak ada masalah apapun di balik pemasangan pagar, termasuk alasan peningkatan keamanan. Konfirmasi isu yang berkembang, emang mal itu lagi ditingkatin pengawasannya ya Pak? Apa maksudnya meningkatkan pengamanannya mal-mal? Pusat perbelanjaan Pak. Kita dari koordinasi dengan Dipindo, dengan Aprindo, dengan APBI nggak ada masalah, nggak ada isu itu. Berarti kabar yang membangun pagar itu nggak ada kaitannya dengan itu. Sebelumnya sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta, Bekasi hingga Surabaya dipasangi pagar setinggi 2,5 meter. Salah satunya Mall Pakuan Bekasi. Padahal sebelumnya pusat perbelanjaan tersebut tidak dipagari. Warganet pun penasaran dan mengaitkan dengan kondisi ekonomi hingga khawatir akan terjadinya aksi massa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, belum lama ini ramai soal pagar yang tiba-tiba dipasang di salah satu mal di kawasan Jakarta Selatan. Kini pagar tersebut sudah dibongkar. Dan berikut kita simak bersama laporan jurnalis iNews Givo Morisko dari lokasi. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyoroti pemasangan pagar tinggi di sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta, salah satunya di Mall Kota Kasablanka atau Kokas, Jakarta Selatan. Pantauan kami di lokasi, pagar-pagar yang sebelumnya menutupi area depan pusat perbelanjaan saat ini sudah tidak terlihat atau telah terbongkar. Namun untuk aktivitas dari para pengunjung sendiri itu berjalan normal.
Sebelumnya, pendiri dari Pakuwon Group Alexander Teja menyatakan bahwa pemasangan pagar tinggi ini merupakan kebijakan dari manajemen lokal dan tidak berhubungan dengan kebijakan dari pemegang saham ataupun kantor pusat dari perusahaan. Pramono Anung juga menyatakan bahwa pemasangan pagar tinggi ini nantinya akan menimbulkan persepsi yang negatif terhadap Kota Jakarta, seperti Kota Jakarta tidak aman atau tidak kondusif. Oleh karena itu, Pramono Anung juga menyatakan akan tetap berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan Kota Jakarta tetap aman dan nyaman, dan dihimbau untuk tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap Kota Jakarta ke depannya. Dari Jakarta, Givo Morisko, Surya Lisandro, iNews melaporkan. Dari informasi lainnya, pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyambangi langsung para korban dugaan keracunan MBG di sejumlah rumah sakit di Semarang. Total terdapat 707 korban usai mengkonsumsi MBG pada Jumat kemarin. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyambangi langsung para korban dugaan keracunan MBG di sejumlah rumah sakit di Semarang. Di antaranya di RS Permata Medika, RS Bakti Tamtama, dan RS Panti Wilasa Citarum. Kunjungan dilakukan untuk memastikan kondisi para korban yang totalnya mencapai 707 orang. Terdiri atas 693 siswa, 14 guru SMK Negeri 6 Semarang, usai menyantap MBG pada Jumat kemarin dengan gejala pusing, mual, muntah, dan diare. Gimana kondisinya? Siap, untuk hari ini kondisinya sudah baik, Bapak. Tadi untuk saat ini sih keluhan-keluhan mual muntah diare sudah nggak ada. Tanda-tanda vitalnya juga sudah baik. Terakhir tensi sudah normal ya Bapak ya, 112/96. Nadi juga sudah baik, 95 kali per menit. Berdasarkan hasil investigasi awal, BGN menduga insiden dipicu oleh beberapa bahan makanan yang kini dalam proses pemeriksaan laboratorium, serta waktu memasak yang dilakukan terlalu dini sebelum makanan dikirimkan. Sudaryono memastikan pihaknya telah menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sementara atau suspend kepada Satuan Pelayanan Pembunuhan Gizi SPPG Karangturi yang melayani para penerima manfaat tersebut. Mahkamah Konstitusi memutuskan anggaran program MBG harus dipisahkan dari anggaran pendidikan. Kepala BGN tegaskan pelaksanaan program makan bergizi gratis tetap berjalan dan sumber anggaran diserahkan kepada pemerintah. Mahkamah Konstitusi tegaskan makan bergizi gratis bukan bagian dari komponen utama biaya operasional penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan Rp769,1 triliun atau sekitar 20% APBN di 2025, dan dari jumlah tersebut Rp223,6 triliun dialokasikan untuk program MBG bagi peserta didik. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pihak Istana Kepresidenan akan mempelajari lebih dulu putusan MK terkait pemisahan anggaran program MBG dari anggaran pendidikan dalam APBN. Kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa MK mengambil sebuah putusan, tapi memang yang pertama karena kami posisi sedang di luar kota secara resmi, kami belum menerima salinan keputusan tersebut, dan tentu saja karena apapun keputusan MK tentu kita hormati, nanti akan kita pelajari, karena bagaimanapun kalau berkenaan dengan masalah anggaran tentu kita tidak berdiri sendirian, karena anggaran itu kan kita susun juga bersama-sama dengan teman-teman kita di DPR. Jadi mohon waktu. Badan Gizi Nasional atau BGN menyatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG tetap berjalan di tengah putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan pemisahan anggaran pendidikan dan MBG. Kepala BGN menegaskan lembaganya tidak berwenang menentukan sumber anggaran karena merupakan kewenangan pemerintah. Itu pasnya ditanyakan ke Pak Purbaya ya saya kira. Karena kami ini kan mau anggaran dari anggaran nyantol di mana kan kita menjalankan anggaran itu kan gitu. 2026. Sebelumnya Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan sebagian gugatan uji materi program makan bergizi gratis yang diajukan Yayasan Taman Belajar Nusantara bersama 6 pemohon lainnya. Dalam putusannya, MK memerintahkan anggaran program makan bergizi gratis harus dipisahkan dari anggaran pendidikan paling lambat di APBN 2028.
Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Hari ini sidang pra-peradilan Roy Suryo Jilid 3 kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang pra-peradilan kasus ijazah Jokowi digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari pihak termohon. Sidang dimulai sekitar jam 9 pagi tadi dan menghadirkan Henry Jayadi, dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Dan dalam sidang, saksi ahli menyebut ganti rugi tidak bisa diajukan secara subjektif. Pak Refli, kata juga Pak Ristan dan juga Pak Gafur, sebenarnya keterangan yang disampaikan oleh beliau itu, meskipun itu saya terus terang ya, karena saya beberapa kali juga menjadi ahli, itu tidak boleh hanya menggunakan asumsi atau ini pendapat saya dan silahkan kalau itu ditentang. Sebaiknya dia benar-benar netral gitu. Tapi kalau kita benar-benar menggunakan pendapat dia, sebenarnya kita sangat diuntungkan. Karena pertama, ya, dia mengatakan salah dia sebenarnya. Tadi teman-teman mungkin nggak sampai karena saya ngikuti betul ya. Dia mengatakan minimal itu ketika dia mengucapkan pertama kali sesuai dengan aturan, dia bilang minimal 50 juta, maksimal 100 juta. Salah. Ya, itu ada rekamannya, silakan dilihat. Ya, minimal harusnya 500.000. Ya, kalau jadi memang dalam hukum acara pidana Undang-Undang 20 tahun 2025 tentang KUHP itu salah satu syarat untuk diajukannya pra-peradilan yang berkaitan dengan gugatan atau tuntutan ganti kerugian, tuntutan saya katakan, itu dasarnya di 173 ayat 1. Nah, salah satunya adalah apakah si tersangka, terdakwa atau terpidana ini gitu kan dirugikan atas perbuatan hukum berupa penahanan atau penangkapan yang tidak sah berdasarkan undang-undang. Yang kedua, berdasarkan personalnya, artinya orangnya bukan dia. Yang ketiga, berdasarkan hukum. Jadi itu yang menjadi alasan sebetulnya secara normatif tentang ganti kerugian itu. Nah, tentang nominalnya itu mengacu ke PP 92 tahun 2015. Jadi itu yang harusnya yang memang yang terjadi pembahasan lah. Saya tidak menyatakan perdebatan. Dan kita akan menuju ke Amrina Rida yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan informasi terkini dari jalannya sidang pra-peradilan Roy Suryo. Selamat siang Amrina. Amrina, apa yang bisa disimpulkan dari sidang hari ini? Iya, Zila dan juga pemirsa, benar sekali bahwa hari ini kembali dilaksanakan adanya sidang lanjutan berkaitan dengan gugatan pra-peradilan jilid ketiga yang diajukan oleh Roy Suryo, yang mana untuk sidang lanjutan pada hari ini telah selesai dilaksanakan. Tadi dimulai sekira pada pukul 9 pagi, lalu selesai sekira pada pukul 10.20. Agenda pada sidang lanjutan hari ini adalah mendengarkan keterangan dari ahli yang dihadirkan oleh pihak termohon. Dalam hal ini termohon adalah dari pihak Polda Metro Jaya. Dan untuk ahli yang dihadirkan tadi adalah Dr. Henry Jayadi selaku akademisi dan juga pakar hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia. Kalau kita mendengarkan dari pendapat dan juga keterangan ahli yang dihadirkan oleh pihak termohon dalam hal ini Polda Metro Jaya, tadi ahli menyampaikan pendapatnya atas gugatan pra-peradilan Roy Suryo jilid ketiga ini, yang mana tuntutannya adalah dari pihak Roy Suryo meminta ganti rugi terhadap pihak Polda Metro Jaya. Terdapat sejumlah poin-poin memang yang disampaikan oleh ahli tadi, di mana tadi ahli berpendapat bahwa dalam gugatan pra-peradilan ini yang mana fokusnya adalah untuk menggugat ataupun juga menuntut ganti rugi, ini seharusnya tidak bisa dilakukan oleh seseorang selama status tersangkanya masih melekat. Meski dalam sidang pra-peradilan jilid pertama ini tindakan penangkapan, penahanan dan juga penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya terhadap Roy Suryo ini telah dinyatakan tidak sah oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lalu untuk poin yang selanjutnya dari ahli ini pun juga menyampaikan bahwa dalam tuntutan ganti rugi ini sebenarnya terdapat komponen-komponen ganti rugi yang tidak dapat dimasukkan, yang mana dalam hal ini ataupun juga dalam tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Roy Suryo dari pihak ahli ini menyebut bahwa ganti rugi untuk biaya advokat ataupun juga kuasa hukum ini seharusnya tidak dapat dimasukkan ke dalam komponen tuntutan ganti rugi karena termasuk biaya private oleh tersangka
hal ini sesuai pada putusan MK nomor 77 tahun 2020. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dari keterangan yang disampaikan oleh ahli tadi ahli menyampaikan bahwa seharusnya gugatan pra peradilan jilid ketiga yang mana pada hal ini tuntutan dari Roy Suryo adalah menuntut ganti rugi terhadap pihak Polda Metro Jaya, ini menurut ahli tidak dapat dilakukan ataupun juga tidak tepat karena hingga saat ini status Roy Suryo ini masih sebagai tersangka. Dan Zila, kalau kita kilas balik sedikit begitu ya, bahwa ini adalah gugatan pra peradilan ketiga yang mana fokusnya pada gugatan pra peradilan ini dari pihak Roy Suryo ini menuntut ganti kerugian dengan total sebesar 206 juta atas tindakan penangkapan, penahanan dan juga penggeledahan secara tidak sah yang dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya pada Juni 2026 lalu. Dari total 206 juta ini secara rinci dari pihak Roy Suryo menyebutkan bahwa ganti rugi secara material menuntut kurang lebih sebanyak 106 juta rupiah dan juga ganti rugi secara imaterial yakni hingga 100 juta rupiah. Nah, untuk sidang lanjutan pada hari ini setelah selesai dilakukan Zila dan juga pemirsa, namun untuk sidang selanjutnya masih akan dilakukan esok hari dengan agenda yakni adalah kesimpulan yang akan dilakukan pada pukul 14 ataupun juga 2 siang. Sementara demikian kembali ke Anda, Zila. Baik, terima kasih Amrina Rida atas laporan Anda langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak seluruh permohonan keberatan yang diajukan Universitas Gadjah Mada terkait keterbukaan informasi ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Putusan ini menguatkan penetapan Komisi Informasi Publik yang mewajibkan UGM membuka dokumen akademik Jokowi kepada publik. Selain menolak banding UGM, Majelis Hakim juga membebankan biaya perkara sebesar Rp648.500 kepada pihak UGM. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PT UN Jakarta menegaskan hak masyarakat untuk mengetahui riwayat pendidikan pejabat negara mengalahkan klaim kerahasiaan data pribadi. Hakim menolak dalih UGM yang mempermasalahkan batas waktu permohonan informasi serta alasan perlindungan data pribadi. UGM kini wajib menyerahkan dan membuka seluruh dokumen akademik Joko Widodo ke publik. Sementara itu, tim kuasa hukum bongkar ijazah Jokowi atau Bon Jovi menyebut putusan ini adalah demokrasi. UGM pun diminta untuk segera membuka dokumen akademik milik Jokowi ke publik. Rakyat, kemenangan demokrasi. Salah satu unsur penting dalam demokrasi itu adalah keterbukaan. Keterbukaan itu merupakan hak asasi manusia, hak asasi warga. Ya. Warga ingin tahu seseorang yang diduga ijazahnya palsu atau dokumen terkait untuk kepentingan publik itu diduga tidak beres. Warga ingin tahu benar nggak sih? Kalau warga meminta kepada badan publik negara seperti UGM, itu harus dibuka. UGM tidak bisa menutup atau lembaga publik lainnya. Penertiban tambang emas ilegal di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan berujung ricuh antara polisi dengan warga. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan untuk menghalau warga. Oh, bunyi tembakan suhu. Polisi melepaskan tembakan peringatan saat menertibkan aktivitas pertambangan emas ilegal di Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Penertiban dilakukan sejak Sabtu sore, aparat melakukan penyisiran dan membakar sejumlah peralatan penambangan milik para pelaku. Pada Minggu dini hari, aparat kepolisian kembali melakukan patroli di sekitar area tambang, namun situasi berubah saat puluhan warga mengepung rombongan kendaraan pihak kepolisian. Polisi kembali melepas tembakan peringatan ke udara untuk mengurai kerumunan. Warga mengaku kesal polisi membakar sarana pengolahan hasil tambang. Sementara penertiban dilakukan petugas untuk menghindari terjadinya kerusakan lingkungan yang lebih parah di Sungai Suso. Hingga kini aparat kepolisian masih terus melakukan pemantauan di lokasi tambang untuk menghindari adanya aktivitas yang memanfaatkan kelengahan petugas untuk mengeruk material saat malam hari. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, Anyus melaporkan.
Pesta kekerasan di lingkungan sekolah kembali terulang. Seorang siswa SD kelas 3 menderita pendarahan di usus akibat dianiaya rekannya di Tasikmalaya, Jawa Barat. Sementara di Pati, Jawa Tengah, seorang siswa kelas 7 harus kehilangan 2 ruas jarinya akibat jadi korban perundungan kakak kelas. Bocah kelas 3 SD AFKN 9 tahun harus menjalani operasi karena usus perutnya mengalami pendarahan akibat dianiaya teman sendiri di Tasikmalaya. Korban sempat dirawat di Rumah Sakit Kabupaten Tasikmalaya, namun akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Margono. Ibu korban mengaku kejadian berawal saat mengambil rapot kakak korban di sekolah. Tiba di sekolah, ia melihat korban dipukuli dan ditendang pada bagian perut oleh temannya. Sampai rumah, korban mengeluh perutnya sakit hingga dibawa ke IGD. Usai kejadian ini, orang tua sudah melapor ke Polres Tasikmalaya dan kasus dalam penyelidikan. Perundungan di sekolah juga dialami siswa MTS kelas 7 di Pati. Bahkan, korban harus kehilangan 2 ruas jarinya karena putus terjepit pagar besi sekolah akibat perundungan. Korban pun dirawat di Rumah Sakit KSH Pati. Korban mengaku kejadian berawal saat korban dikeroyok 3 kakak kelas 9. Korban terpojok berusaha kabur dengan naik pagar besi sekolah. Naas, tangannya terjepit, hingga 1 ruas jari telunjuk putus dan 1 ruas jari manis diamputasi di rumah sakit. Pihak keluarga juga sudah melapor ke polisi dan berharap pelaku ditindak. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, saat sedang memberikan tausiah tentang alam kubur, seorang ustaz tiba-tiba tersungkur dan meninggal dunia di Duren Sawit, Jakarta Timur. Ratusan warga pun datang berduyun-duyun mengantarkan jenazah saat dimakamkan ke TPU Dermaga. Sebab kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sejumlah ibu-ibu pengajian berteriak histeris saat Ustadz Ahmad Firdaus tiba-tiba saja terjatuh saat memberikan tausiah di salah satu rumah warga, kawasan Klender, Jakarta Timur. Jemaah pun segera membawanya ke rumah sakit, namun naas, ia dinyatakan meninggal dunia. Video ini pun viral. Usai menjalani identifikasi, jenazah dibawa keluarga ke rumah duka untuk dimakamkan. Pihak keluarga mengaku ikhlas dengan kejadian ini, meski almarhum diketahui tidak memiliki riwayat penyakit berat. Tetangga dan warga sekitar sangat mengenal almarhum sebagai sosok yang baik. Beliau nggak ada riwayat sakit apapun, memang udah kehendak Allah. Beliau dipanggil dengan cara yang baik, dari yang baik. Mudah-mudahan almarhum meninggal dalam keadaan baik dan mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ratusan warga pun ikut mengantarkan jenazah saat akan dimakamkan keluarga ke TPU Dermaga Duren Sawit. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Bencana kekeringan mulai melanda Indonesia. Ratusan warga di Bogor, Jawa Barat menyerbu truk tangki pengangkut air bersih dari pemerintah. Sementara di Lebak, Banten, kekeringan memunculkan 2 desa yang telah lama hilang tenggelam. Wajah-wajah ceria warga kampung Cidokom, Kabupaten Bogor, Jawa Barat tidak bisa mereka sembunyikan ketika truk tangki pengangkut air bersih tiba. Sejak beberapa bulan terakhir, sekitar 300 jiwa kesulitan mendapatkan air akibat kemarau panjang. Sebagai respon cepat, pemerintah mengirimkan bantuan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari warga. Di Kabupaten Lebak, Banten, kemarau panjang memunculkan kembali 2 desa yang telah lama hilang. Sisa-sisa bangunan, ruas jalan hingga hamparan sawah yang dulu menjadi sumber kehidupan warga kini muncul kembali setelah tertutup genangan air. Pak, banyak kenangannya gitu di sini tuh. Sekarang kan cuman bisa lihatnya doang gitu kan. Saya di sini kan 24 jam di sini, cuman bisa ngeliatin kampung bekas sendiri gitu kan. Biasa ramai jadi sepi gitu. Sebelumnya, kedua desa ditenggelamkan untuk pembangunan bendungan Karyan. Musim kemarau menyebabkan debit air turun hingga memunculkan kembali kedua desa yang telah lama tenggelam. Dari Kabupaten Bogor dan Lebak, Wildan Hidayat, Pedi Febrianto, iNews melaporkan. Terpergok mencuri sayur, seorang wanita diikat pedagang di tiang listrik hingga babak belur dihakimi massa di Pasar Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur. Pedagang emosi karena sering kehilangan barang dagangan hingga video rekaman viral.
wanita tak berdaya saat diikat di tiang listrik oleh sejumlah pedagang yang emosi di Pasar Segiri, Samarinda. Bahkan aksi main hakim sendiri sempat terjadi hingga pelaku tak berdaya. Sebelumnya, ia terpergok mencuri sayur di salah satu kios pedagang. Menurut warga, pelaku berulang kali melakukan pencurian sehingga emosi pedagang memuncak saat ia tertangkap. Video aksi main hakim sendiri ini pun viral. Sementara warga tidak melaporkan kejadian ini ke polisi. Pelaku lalu diserahkan ke keluarga. Polisi pun mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aksi main hakim sendiri dan mengimbau dugaan tindak pidana sebaiknya dilaporkan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Sementara itu, harga sayur-sayuran di Pasar Induk Cirebon, Jawa Barat naik signifikan hari ini. Faktor cuaca dan angin kencang mempengaruhi hasil panen petani. Beragam sayuran di Pasar Induk Jagastaru Cirebon hari ini naik signifikan. Harga buncis, wortel, timun, terong, brokoli, kacang panjang naik dari Rp3.000 sampai Rp6.000 per kilogramnya. Bahkan beberapa sayuran yang biasanya dibanderol di bawah Rp10.000 kini naik di atas Rp10.000 per kilonya. Musim kemarau membuat hasil panen sayur-sayuran kurang maksimal, berdampak pasokan para pedagang dan juga naiknya harga. Kalau omset itu tergantung pembelian, tergantung ramainya gitu. Tapi sempat ada yang kaget nggak dengan harga yang terus naik nih dari pembeli gitu? Banyak yang kaget Om, terutama 5 jenis yang tadi. Naiknya harga sayuran membuat omset penjualan menurun dan banyak pembeli tak jadi belanja. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Sementara itu, harga berbagai sayuran di Kota Bandung, Jawa Barat kembali naik. Kenaikan tertinggi terjadi pada harga cabai Tanjung dan cabai rawit merah hingga menembus angka Rp90.000 per kilogramnya. Harga berbagai komoditi sayuran kembali mengalami kenaikan di Pasar Cihapit, Bandung. Kenaikan tertinggi terjadi pada harga cabai merah Tanjung, sebelumnya Rp60.000 menjadi Rp90.000 per kilogramnya. Sementara cabai keriting dan cabai rawit merah naik dari Rp60.000 kini menjadi Rp80.000. Menurut para pedagang, kenaikan harga sayuran terjadi hampir setiap hari secara bertahap setelah sempat turun namun kembali mengalami kenaikan. Kenaikan diduga disebabkan para petani yang gagal panen. Kenaikannya sama Bu per hari juga itu? Iya. Rata-rata per harinya berapa kenaikannya? Kalau naik langsung naik, kalau turun bertahap. Oh gitu. Iya. Oh cabai ya. Selain cabai ada lagi sayuran yang naik? Ada, sekarang lagi itu timun. Diperkirakan harga sejumlah sayuran akan terus mengalami kenaikan mengingat musim penghujan yang masih panjang, sementara permintaan pasar tinggi. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. Pemirsa, minimnya akses kesehatan masih dirasakan sebagian saudara-saudara kita di negeri ini. Seperti di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, ratusan warga rela antri hingga berjam-jam demi pemeriksaan gratis oleh dokter spesialis. Ratusan warga Kecamatan Cibingbing, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat ramai-ramai memadati kantor Balai Desa. Warga bahkan rela antri berjam-jam agar tidak kehabisan kuota pemeriksaan gratis oleh 11 dokter spesialis yang datang ke tempat mereka. Lokasi yang jauh dari perkotaan dan minimnya ketersediaan tenaga medis membuat warga tidak ingin melewati kesempatan ini. Ini habis USG, terus pemeriksaan kandungan, sama sekarang lagi antri ngambil obat. Beragam pelayanan kesehatan bisa dirasakan warga. Boleh dibilang sih dokter turun gunung, tapi kami lebih sukanya dokter kita mengabdi di daerah perbatasan yang memang akses pelayanan ke kotanya jauh. Pemeriksaan kesehatan gratis juga didukung oleh kehadiran puluhan dokter umum yang ikut melayani masyarakat.
Dari Kuningan, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Jenazah 5 korban meninggal kebakaran kapal motor Mutiara Sentosa 2 dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur. Kelima jenazah tiba secara bergelombang sejak dini hari hingga pagi hari. Secara bergantian 5 kantong jenazah korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 tiba di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur sejak Senin dini hari. Kelima kantong jenazah langsung dibawa ke ruang jenazah dan langsung dilakukan proses identifikasi oleh pihak Dokol Polda Jawa Timur. Sementara itu untuk memudahkan proses identifikasi, Dokes Polda Jawa Timur membuka posko postmortem guna mengumpulkan data dari keluarga korban untuk memudahkan proses identifikasi. Sementara itu petugas gabungan masih mencari penumpang kapal motor Mutiara Sentosa 2 yang hilang. Terbaru, petugas berhasil mengevakuasi 236 penumpang dan puluhan orang lainnya masih dalam pencarian. Kapal penumpang Mutiara Sentosa 2 terbakar saat berlayar dari Surabaya menuju Makassar di perairan utara Pulau Sapudi, Sumeneb pada Minggu pagi. Besarnya api membuat bagian kabin kapal dipenuhi asap pekat. Meski kebakaran, kapal masih bergerak di tengah laut. Kebakaran ini pun memicu kepanikan luar biasa di atas kapal. Ratusan orang melompat ke laut untuk menyelamatkan diri dan sebagian lainnya menggunakan sekoci. Berdasarkan data manifest, KMP Mutiara Sentosa 2 mengangkut 232 penumpang, 26 awak kapal dan 13 ABK lain. Proses penyelamatan dilakukan oleh sejumlah kapal yang sedang berada di sekitar lokasi. Evakuasi pun masih terus berlangsung. Sebanyak 236 orang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Ratusan penumpang yang selamat tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya langsung mendapatkan perawatan dari petugas. Sementara 5 orang dilaporkan meninggal dunia. Semua loncat ya? Loncat semuanya. Semua loncat bergantian gitu ya? Iya. Terus sama kapal penolongnya jauh nggak? Lumayan. Jauh. Itu berenang sambil berenang gitu ya? Iya. Terus sampai bisa sampai kapal itu ada nggak? Sampai tenggelam gitu atau gimana? Sudah kita agak. Nama yang gerombol gitu. Oh, gerombol gitu ya? Kalau sendiri malah bahaya, soalnya ombak ada 4 meter itu. Dari penyelidikan awal, api diduga berasal dari muatan kapal. Namun investigasi penyebab kebakaran masih terus diselidiki. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Komando Armada RI merespon cepat mendukung operasi SAR terhadap musibah kebakaran kapal penumpang Mutiara Sentosa 2 di perairan Sumeneb, Jawa Timur. Kapal RI Nala 363, kapal RI Bung Hatta 370, pesawat NC 212-200 dikerahkan ke lokasi. KRI Nala 363 dalam melaksanakan tugas kemanusiaan berhasil mengevakuasi 30 korban selamat, 2 korban meninggal dunia. Selanjutnya korban dibawa ke Surabaya untuk mendapatkan penanganan di Posko Krisis Center. Sementara KRI Bung Hatta 370 tetap berada di lokasi bersama pesawat udara NC 212-200. Panglima Koarmada RI Laksamana Madya Denny Hendrata menegaskan seluruh jajaran Koarmada RI akan selalu hadir di garda terdepan operasi kemanusiaan. Pemirsa, keluarga penumpang kapal motor Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di perairan Sumeneb terus berdatangan ke posko terpadu di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Mereka menunggu kepastian nasib keluarga yang hingga kini masih belum diketahui. Keluarga penumpang kapal Mutiara Sentosa 2 mulai mendatangi terminal penumpang Gapura Surya Nusantara di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Keluarga mencari informasi terkait nasib penumpang kapal yang terbakar di perairan Sumeneb. Mereka mengaku hilang kontak dengan keluarga maupun rekan kerja yang menjadi penumpang kapal motor Mutiara Sentosa 2.
Ketika kabar tentang terbakarnya kapal ini sudah tersiar, HP-nya sudah tidak bisa dihubungi begitu. Tapi kayaknya operator dan tim yang ada di sini nggak punya daftar juga begitu. Jadi saya bingung. Manifestnya penumpang belum keluar ya? Sementara kalau saya cocokkan dengan pengakuan operator atau tim yang ada di sini, status dari adik saya itu semalam waktu mau berangkat, dia adalah kapal ini, begitu. Nah, dia berstatus persiapan berangkat. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Sumeneb bersama TNI Polri juga menyiapkan posko dan rumah sakit rujukan untuk memastikan penanganan korban berjalan cepat. Posko terpadu didirikan di Pelabuhan Kalianget dan posko kesehatan di 3 rumah sakit rujukan. Kita tadi sudah antisipasi juga pembuatan posko di 3 pulau-pulau yang terdekat di tempat terjadinya kejadian kebakaran kapal. Kemudian kita juga menyiapkan posko kecil di 3 rumah sakit rujukan yang ada di Kabupaten Sumeneb. Dalam kebakaran ini, 5 orang meninggal dunia, sementara 30 orang lainnya hilang masih dalam pencarian tim SAR. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, berikut adalah kronologi kejadian kapal motor penumpang Mutiara Santosa II dilaporkan sejak terbakar hingga proses evakuasi dilakukan. Kapal motor penumpang KMP Mutiara Santosa II terbakar saat berlayar dari Surabaya menuju Makassar. Insiden terjadi di perairan utara Pulau Sapudi, Kabupaten Sumeneb, dengan 232 penumpang, 26 awak kapal, dan 13 APK lain dengan total 271 orang. Kebakaran dilaporkan terjadi pukul 7 pagi. Pukul 8.24 waktu Indonesia bagian Barat, Sah Bandar Tanjung Perak, Surabaya menerima laporan kapal terbakar dan segera mengkoordinasikan penyelamatan darurat. Pada pukul 9 pagi, petugas mulai berkoordinasi dengan menentukan posisi terakhir kapal. 40 menit kemudian, KMP Mutiara Santosa II berhasil terdeteksi berada di perairan utara Pulau Buruan Sapudi. Selanjutnya, proses evakuasi langsung dilakukan pada pukul 10 pagi. Kapal tunda TB Hasnur 26 membantu mengevakuasi penumpang yang melompat ke laut. Kemudian Possar Sumeneb mengerahkan RIP 01 disusul KN SAR 249 Permadi menuju lokasi untuk mempercepat proses penyelamatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, terbakarnya KMP Mutiara Santosa II menyisakan cerita tersendiri bagi para penumpangnya. Mereka harus berjuang untuk bisa menyelamatkan diri dari kapal, banyak di antaranya yang terpaksa melompat ke laut. Kebakaran hebat yang terjadi di kapal Mutiara Santosa dengan cepat menyebar ke badan kapal. Penumpang pun panik. Mereka berusaha menyelamatkan diri dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan melompat ke laut. 2 penumpang yang selamat membagikan cerita detik-detik saat kapal terbakar. Sunarto dan Ahmad bercerita saat kejadian kapal dipenuhi asap. Penumpang pun panik. Ceritanya? Lompat. Kan sama anaknya, bisa lompat sama anak? Saya sendiri, dia sama bapaknya. Oh gitu. Dikasih jaket pelampung nggak, Bu? Dikasih. Berapa jam setelah kebakaran itu sampai loncat ke laut, Bu? 1 jam lebih. Berarti api menjalar langsung lompat gitu ya? Iya. Bu, lompat itu langsung menuju kapal pembantu atau masih jauh, Bu? Masih jauh, Pak. Dari data Basarnas, korban yang tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, 133 penumpang selamat, 5 meninggal dunia. Sementara jumlah korban yang hilang masih belum diketahui karena manifest penumpang masih simpang siur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, seperti apa proses evakuasi korban saat ini? Kita sudah terhubung dengan Dirpol Airut Polda Jatim Kombes Pol Arman Asmara. Selamat siang, Pak Arman. Pak Arman, apakah Anda dapat mendengar suara saya dengan baik?
Baik, nampaknya kami mengalami gangguan komunikasi dengan Pak Arman. Kami akan mencoba menghubungi kembali. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Partai Perindo memberikan penghargaan kepada legislator terbaiknya yang dinilai menunjukkan prestasi dan kinerja terbaik di daerahnya. Penghargaan anugerah legislator Partai Perindo 2026 diberikan saat penutupan bimbingan teknis yang diikuti oleh 380 legislator Partai Perindo seluruh Indonesia. Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanusudibio memberikan penghargaan kepada 14 legislator Partai Perindo berprestasi yang dinilai mampu menunjukkan prestasi, kinerja, dan kontribusi terbaiknya melalui berbagai program di daerah. Penghargaan ini diberikan langsung saat penutupan bimbingan teknis yang diikuti 380 legislator Partai Perindo seluruh Indonesia yang digelar di Jakarta. Penghargaan kepada para legislator ini diberikan dalam 12 kategori sebagai bentuk apresiasi atas capaian mereka. Penilaian kepada legislator ini dilakukan melalui Jurnal Alek, sebuah sistem pelaporan kinerja anggota legislatif yang diklaim menjadi instrumen transparansi dan evaluasi. Yang pertama dimiliki partai politik di Indonesia dalam menilai para anggota legislatifnya. Kalau dulu kita dikenal sebagai partai yang pro UMKM, hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk kita melebarkan. Kita harus dikenal sebagai partai pro ekonomi, pro masa depan, dan kita adalah partai yang membawa energi baru Indonesia. Penghargaan yang diberikan Partai Perindo kepada anggota legislatifnya menjadi bahan bakar semangat bagi mereka untuk terus memberikan kontribusi positifnya bagi masyarakat. Penghargaan ini saya maknai sebagai perjuangan saya memperjuangkan anak-anak di Kabupaten Lombok Barat untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Hal ini saya latar belakangi karena anak-anak di Kabupaten Lombok Barat itu. Saya berterima kasih kepada seluruh warga Kabupaten Mimika dan seluruh masyarakat dari pegunungan, pesisir, pinggiran hingga perkotaan yang selalu setia bersama kami legislatif. Melalui sistem Jurnal Alek dan pemberian penghargaan kepada legislator berprestasi, Partai Perindo berharap budaya transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan kepada masyarakat dapat terus diperkuat sebagai bagian dari transformasi partai politik di Indonesia. Dari Jakarta, Givo Marisko, Dila Aulia, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kami akan mencoba untuk kembali mengupdate terkait dengan kebakaran KMP Sentosa 2, seperti apa evakuasi korban saat ini. Kita kembali terhubung dengan Dirpol Airut Polda Jatim Kombes Pol Arman Asmara. Selamat siang Pak Arman. Selamat siang. Pak Arman, dapat mendengar suara saya dengan baik Pak Arman? Dapat. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Arman. Boleh Anda kemudian sampaikan sejauh mana evakuasi saat ini berlangsung dan berapa orang yang kemudian masih dalam pencarian Pak Arman? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Evakuasi di hari ini adalah hari kedua evakuasi terhadap korban, di mana dari jumlah yang kami dapatkan, sinkronisasi data dengan KSOP, Tanjung Perak, dan Basarnas, serta teman-teman Angkatan Laut, yang selamat 238 orang, dan yang meninggal dunia 5 orang, jadi total 243. Total semua di angka 271. Kalau kita kurangin, maka ada 28 orang yang sementara dalam proses pencarian. Kemudian kegiatan pencarian hari ini kita lanjutkan. Dari Polri mengerahkan ada sekitar 4 kapal, 1 kapal dengan tipe B 30 up. Kegiatannya melaksanakan kegiatan memastikan di TKP dan membuat perimeter 10 mil ke depan, kiri dan kanan serta belakang untuk melaksanakan kegiatan penyisiran. Kemudian metode yang kedua, khusus untuk kapal, 3 unit kapal melaksanakan kegiatan penyisiran pada garis pantai maupun pantai itu sendiri yang dapat dimungkinkan adanya terdamparnya korban di tempat tersebut. Kemudian kita sinkronisasi dengan teman SAR serta teman-teman nelayan apabila menemukan korban, maka dapat melaporkan kepada tim SAR sehingga kita dapat membawa ke posko SAR berikutnya. Kemudian
Yang ketiga, kita melaksanakan kegiatan penerbangan dengan 1 heli untuk memastikan dari udara ke laut, melaksanakan kegiatan pencarian dengan metode sistem spiral, yaitu dimulai dari TKP, kemudian kita kelilingi sampai dengan 5 mil depan, kiri, kanan, dan belakang untuk memastikan apakah masih ada korban yang ada di perairan ataukah tidak ada, serta melaksanakan penelusuran pada garis pantai dan pantai itu sendiri untuk melihat sejauh mana ada korban yang terdampar ataukah tidak. Demikian. Baik, terkonfirmasi bahwa sejauh ini yang meninggal dunia adalah berjumlah 5 orang begitu ya Pak Arman. Baik, dari upaya pencarian sejauh ini yang kemudian terus dilakukan, kendala apa yang dialami dan apa yang dilakukan agar tim yang kemudian dikerahkan untuk mencari dapat segera menemukan penumpang yang pada saat ini masih dalam proses pencarian? Kalau kendala itu yang pertama kita harus bisa memastikan mengenai jumlah korban. Kemudian yang kedua adalah di perairan sendiri di siang hari sampai sore itu gelombang di 2 sampai dengan 3 meter. Sedangkan di malam hari 3,3. Jadi dibutuhkan kapal yang memang siap untuk melaksanakan manuver dalam rangka kegiatan pencarian. Demikian. Baik. Terkait dengan data manifest sendiri, apakah ada indikasi jumlah penumpang yang ada di kapal tidak sesuai dengan manifest yang ada, Pak Arman? Kalau untuk manifest sendiri, kita sudah melaksanakan komunikasi dan kolaborasi dengan teman KSOP. Sementara masih berproses dari teman KSOP untuk pendataan total jumlah manifest, sehingga harapannya pelaksanaan tim SAR bersama Basarnas ini dapat bisa maksimal kita dalam memprofiling orang, keberadaan orang, ataupun korban itu sendiri, sehingga dapatnya tersinkronisasi dengan baik. Begitu juga dengan Polresta Sumeneb maupun aparatur pemerintah daerah yang berada di wilayah Sumeneb dan Surabaya pada umumnya. Demikian. Baik, artinya jumlah penumpang yang berada di dalam kapal dan juga manifest ini masih disinkronisasi, apakah kemudian sama begitu ya? Baik, penyebab kebakaran di atas kapal sendiri sampai dengan sekarang kami belum mendapatkan informasi yang firm begitu. Apakah sejauh ini sudah ada informasi terkait dengan penyebab terjadinya kebakaran di kapal? Belum. Sementara masih berproses untuk penyebabnya. Sementara mengumpulkan bahan-bahan yang patut diduga bersama dengan beberapa saksi mata yang melihat. Sementara berproses. Baik, Pak Arman, terkait dengan informasi yang kemudian tersebar gitu ya mengenai kejadian kebakaran ini. Dari awalnya terjadi kebakaran adalah pukul 7 pagi, tapi kemudian Syah Bandar sendiri baru mendapatkan informasinya jam 8 lebih begitu. Mungkin Anda dapat memberikan gambaran sedikit seperti apa proses penyampaian informasi sehingga kemudian dari awal terjadi kebakaran hingga Syah Bandar mengetahui bahwa terjadi kebakaran ada jarak waktu lah ya, kurang lebih sekitar 1,5 jam. Apa findings Anda ataupun apa temuan Anda mengenai hal ini? Baik, kalau berhubungan dengan informasi tersebut, kami mendapatkan informasi itu dari perusahaan kapal, di mana kami mendapatkan berita bahwasanya dimulai daripada kapal, kapten kapal menyampaikan mengenai informasi ke daratan, yaitu ke perusahaan, kemudian perusahaan kepada KSOP, kemudian KSOP menyebarkan berita informasi tersebut. Demikian Mas yang kami dapatkan. Artinya memang ada proses dari awal terjadinya kebakaran sampai kemudian informasi mengenai terjadinya kebakaran tersebut terjadi begitu ya? Yang memang secara proses memakan waktu 1 jam lebih begitu atau 1,5 jam? Ya, berproses. Ya. Baik. Mungkin pada saat itu dari kapten kapal masih menyiapkan khusus untuk evakuasi dan sebagainya,
Dan kami mendapatkan informasi tersebut dari teman KSOP langsung sama teman Basarnas. Baik, kita harapkan yang terbaik dan juga kelancaran terkait dengan proses evakuasi dari penumpang ataupun mungkin kapal, awak kapal yang saat ini masih dalam proses pencarian. Pak Arman, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sampai jumpa. Ya, pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia siap mengajukan usulan revisi undang-undang tentang pemerintahan daerah ke DPR dan Kemendagri. Langkah tersebut dilakukan demi mendorong penguatan otonomi daerah di seluruh Indonesia. Kabupaten Bandung menjadi tuan rumah rapat kerja APKASI atau Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia. Bertempat di Soreang, rapat ini dihadiri Ketua Umum APKASI Bursa Zarnubi beserta jajaran pengurus lainnya. Salah satu hasil pertemuan adalah kesepakatan mendorong revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. APKASI menilai sejumlah kewenangan daerah yang pernah berjalan kini banyak ditarik kembali ke pemerintah pusat. Menurut APKASI, kewenangan daerah tetap perlu diawasi, bukan dicabut, melainkan dibenahi agar pelayanan kepada masyarakat bisa lebih cepat. Pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Nah, itu inti pertemuan ini. Nah, ini akan kita sampaikan ke stakeholder nasional kita, termasuk DPR sama Mendagri untuk dibahas dalam rancangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 supaya kepentingan kita diakomodir di situ. Hasil pertemuan nantinya akan dibawa ke DPR dan Kementerian Dalam Negeri sebagai masukan untuk penyempurnaan aturan pemerintah daerah. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Saufat Endrawan, iNews melaporkan.